Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu struktur generatif tumbuhan yang terfokus pada bunga. Pengertian dan fungsi. Saya akan menjelaskan untuk pengertian bunga adalah organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga angiospermae yang berperan dalam proses perkembangbiakan seksual. Secara morfologi, bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun yang tersusun atas bagian-bagian khusus seperti kelopak, mahkota, benang, sari, dan putik. Dalam konteks biologi pertanian, bunga memiliki peranan penting karena keberhasilan pembentukan bunga akan menentukan hasil produksi tanaman, terutama pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Fungsinya, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbunga, karena di dalam bunga terjadi proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji dan buah. Keberhasilan pembentukan bunga dan terjadinya penyerbukan sangat menentukan produktivitas tanaman pertanian, sebab buah dan biji merupakan hasil utama yang dimanfaatkan manusia. Selain itu, bunga berperan dalam menarik organisme penyerbuk melalui warna, aroma, dan nektar sehingga meningkatkan peluang penyerbukan yang optimal. Oleh karena itu, bunga memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas dan kuantitas hasil panen serta keberlanjutan sistem pertanian. Selanjutnya yakni bagian-bagian bunga. Yang pertama ada putik yang merupakan alat kelamin betina. Putik sendiri menjadi tempat terjadinya pembuahan di dalam bakal buah yang berisi bakal biji, sehingga memungkinkan terbentuknya biji dan buah. Kemudian ada benang sari. Benang sari sendiri yakni alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari menghasilkan serbuk sari atau polen sebagai sel kelamin jantan untuk proses pembuahan. Kemudian ada bakal buah yang berfungsi sebagai tempat bakal biji dan menjadi lokasi terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah. Kemudian ada mahkota. Mahkota sendiri berfungsi untuk menarik perhatian penyerbuk seperti serangga dan burung melalui warna dan aroma, serta melindungi alat reproduksi di bagian dalam bunga. Kemudian ada kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup agar bagian dalam bunga tidak rusak sebelum mekar. Dan yang terakhir yakni tangkai bunga yang menghubungkan bunga dengan batang serta menopang bunga agar berada pada posisi yang sesuai untuk penyerbukan. Semua bagian bunga ini saling bekerja sama untuk mendukung keberhasilan proses reproduksi generatif pada tumbuhan. Lalu ada proses reproduksi generatif atau proses penyerbukan. Yang pertama itu adalah fertilisasi. Jadi dari pertama itu ada penyerbukan, yaitu transfer serbuk sari dari benang sari ke putik, lalu diikuti oleh pembuahan oleh peleburan sel jantan dan betina yang akhirnya membentuk biji di dalam buah. Lalu ada pembentukan zigot, dan yang terakhir adalah penyebaran biji dan perkecambahan. Ini ada pembuahan ganda. Lalu perkembangan setelah pembuahan. Yang pertama dari zigot ke embrio. Lalu zigot hasil peleburan dari sel sperma dan telur berkembang menjadi embrio atau calon tumbuhan baru. Yang kedua, endosperma terbentuk hasil peleburan sperma dan dua inti kandung lembaga sekunder berfungsi sebagai cadangan makanan embrio. Yang ketiga adalah bakal biji menjadi biji. Di dalam biji terdapat embrio, endosperma,
dan kulit biji dari integumen. Yang keempat, bakal buah menjadi buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji, membantu penyebaran biji. Yang kelima, bagian bunga lain yang gugur. Mahkota, kelopak, benang sari, dan putik biasanya layu dan rontok. Jenis bunga, contoh, serta peran dalam pertanian. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, ada beberapa. Yang pertama adalah bunga lengkap. Pengertian bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contoh, bunga tomat atau Solanum lysopersicum. Yang kedua, bunga cabai, Capsicum annum. Peran dalam pertanian adalah bunga lengkap memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan secara optimal, sehingga mendukung pembentukan buah dan biji. Hal ini sangat penting dalam produksi tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Lalu B, ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian utama. Contoh, bunga jagung, jantan dan betina atau zymais. Lalu bunga padi, Oryza sativa. Peran dalam pertaniannya adalah bunga tidak lengkap memerlukan sistem penyerbukan tertentu, misalnya bantuan angin, sehingga pengelolaan jarak tanam dan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan produksi. Selanjutnya pada poin kedua, berdasarkan jenis kelamin, yaitu bunga sempurna atau hermaprodit, yang berarti memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya yaitu bunga kacang tanah atau bunga pada tanaman tomat. Peran dalam pertanian yaitu memungkinkan penyerbukan sendiri sehingga lebih stabil dalam menghasilkan biji, sangat menguntungkan dalam program pemulihan dan perbanyakan tanaman. Pada poin kedua, pada selanjutnya ada bunga tidak sempurna, yaitu hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contohnya yaitu bunga pada tanaman pepaya yang memiliki dua jenis kelamin yaitu jantan atau betina. Selanjutnya pada bunga pada mentimun, perannya dalam pertanian yaitu meningkatkan keragaman genetik melalui penyerbukan silang sehingga dapat menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan terhadap tekanan lingkungan. Terus pada poin ketiga, berdasarkan jumlah bunga. Yang pertama ada bunga tunggal, contoh bunga yaitu bunga sepatu. Peran dalam pertanian sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau tanaman refugia untuk menarik serangga penyerbuk dan musuh alami hama. Yang pada poin B yaitu bunga majemuk, contohnya ada bunga pada tanaman padi, jagung atau bunga matahari. Perannya dalam pertanian yaitu meningkatkan peluang penyerbukan